Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Aditya Loliandra Putra, NIM 2022120047 dari kelas 2B. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus data pengguna Tokopedia bocor ke dark web. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Awalnya, peretas dengan nama akun Wei Sodeng menawarkan 15 juta data akun pengguna Tokopedia di forum Red Form. Hacker berbagi data untuk meminta bantuan peretas lain membuka kunci algoritma password akun tersebut karena masih dihash. Data yang ditawarkannya berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan password tersandi. Ia mengklaim data ini dari peretas yang terjadi pada 20 Maret 2020. Langkah-langkah pimpinan Tokopedia mengenai kasus tersebut. 1. Perlindungan kata sandi. Meskipun kata sandi dan informasi penting Anda selalu dilindungi dengan enkripsi, kami mendorong pengguna Tokopedia untuk mengubah kata sandi mereka secara teratur demi keamanan dan kenyamanan. 2. Menggunakan langkah keamanan kode OTP. Menggunakan langkah-langkah keamanan termasuk OTP yang hanya dapat diakses oleh pemegang akun setiap saat, juga menyarankan semua pengguna untuk tidak membagikan kode OTP kepada siapapun dengan alasan apapun. 3. Melakukan perlindungan data secara enkripsi. Tokopedia tidak menjamin adanya kebocoran informasi pembayaran. Semua transaksi dengan semua metode pembayaran termasuk kartu debit dan kredit serta data OVO dan Tokopedia tetap aman. Upaya pemerintah mengatasi kasus tersebut. Yang pertama adalah pimpinan Tokopedia untuk segera mengamankan sistemnya. 2. Memberitahu pemegang akun yang telah diretas. Memberitahu pemegang akun bahwa informasi pribadi mereka akan bocor. 3. Melakukan investigasi internal. Melakukan investigasi internal untuk memastikan bahwa pembobolan data telah terjadi, mencari tahu apa yang menyebabkan pelanggaran data. Undang-undang yang melindungi kasus di atas. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi, sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP. 2. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. 3. UU ITE Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transaksi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Yang keempat, UU ITE Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kelima, UU ITE Pasal 32 ayat 3 yang berbunyi, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Langkah-langkah mencegah peretasan. 1. Selalu perhatikan transaksi Anda. Salah satu keuntungan dari internet adalah mempermudah transaksi keuangan Anda, namun bukan berarti kemudahan itu tanpa celah. Salah satunya adalah lubang keamanan yang sewaktu-waktu dapat diakses oleh orang lain. Untuk itu,
Setelah melakukan transaksi online, tak ada salahnya memantau kembali daftar transaksi Anda. Dengan demikian, apabila ada transaksi yang mencurigakan, ada kemungkinan seseorang telah menyusup ke akun marketplace Anda. 2. Gunakan beragam password. Untuk memastikan sebuah password teruji kekuatannya, pastikan tak menggunakan password yang sama untuk beragam akun. Hal ini berbahaya sebab ketika orang lain mengetahui satu password dari sebuah akun Anda, ia dapat membuka akun lainnya. Selain itu, sebaiknya tak gunakan informasi pribadi sebagai password. Pemilihan kombinasi seperti itu jelas akan memudahkan penyerang mengetahui password yang digunakan. Ketiga, jangan klik tautan mencurigakan. Jika menerima email yang tampak mencurigakan, sebisa mungkin jangan klik tautan apapun atau membuka lampiran dalam surel tersebut. Peretas mungkin mencuri data username dan password akun Anda jika mengeklik tautan tersebut. 4. Manfaatkan notifikasi login. Notifikasi login berguna untuk menginformasikan jika ada pihak tak dikenal yang berusaha masuk ke akun Anda. Notifikasi tersebut biasanya masuk lewat email dengan menerangkan jenis gawai, lokasi, dan waktu terjadinya login. 5. Aktifkan autentikasi 2 langkah. Autentikasi 2 langkah merupakan langkah verifikasi tambahan untuk masuk ke akun. Salah satu autentikasi 2 langkah yang paling sering digunakan adalah kode OTP yang dikirim melalui SMS atau telepon. Yang keenam, jangan simpan data kartu kredit di akun online shop. Seringkali karena alasan tidak mau ribet, banyak orang yang menyimpan data kartu kredit di akun online shop, sehingga saat akan bertransaksi tidak perlu memasukkan nomor kartu lagi. Akan tetapi, langkah ini sangat rawan pembobolan. Jangan pernah menyimpan data seperti nomor kartu kredit, nama lengkap, nomor CV di situs e-commerce manapun. Jika menemukan transaksi mencurigakan, segera laporkan ke bank penerbit kartu kredit. Ketujuh, periksa situs atau aplikasi sebelum melakukan transaksi online. Salah satu cara yang bisa digunakan oleh penjahat cyber adalah membuat situs palsu, sehingga setiap pengguna harus mewaspadai hal ini. Biasanya, situsnya akan memiliki alamat yang ganjil, namun akan dibuat sangat mirip sehingga setiap pengguna harus jeli. Pastikan hanya melakukan transaksi online di situs asli e-commerce, online shop, atau situs jejaringnya. Ini akan menjadi langkah pertama yang paling penting untuk mencegah kebocoran data. Di samping itu, setiap pengguna juga perlu memperhatikan apakah alamat situs tersebut berawal HTTPS, alih-alihnya HTTP saja. Huruf S pada HTTPS berarti security, yang berarti situs tersebut telah lulus sertifikasi keamanan. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.